Phonographer, di awal video ini, Mindra pengen nanya dulu nih, kapan terakhir kali kalian pakai HP Vivo? Kalau Mindra sendiri terakhir pakai 2022 lalu dan pakai Vivo Y91. Dulu itu jadi daily driver Mindra yang buat kamera tuh bikin ngelus dada. Sekarang Mindra mulai tertarik lagi dengan HP Vivo semenjak Mindra pakai Vivo V23 ini. Ini seri lama juga sebenarnya yang udah rilis dari 2021 silam. Jadi umur HP ini udah mau 3 tahun sampai sekarang ya. Sekarang pun Vivo V series udah rilis yang terbaru yakni Vivo V40 series. Tapi Mingrab yang baru pernah cobain Vivo V series sangat puas dengan performa HP lawas ini nih. Yuk kita bahas. Hal pertama yang membuat Mingrab ingin meminang Vivo V23 ini adalah smartphone-nya yang tipis parah. Ini berasa enteng dan nyaman banget pas dipakai. Bezelnya tipis, cuma di bagian bawah aja sih, agak gede dikit sama layarnya masih pakai layar poni kayak gini. Frame-nya yang sedikit kotak membuat tampilannya makin mewah, apalagi fingerprint-nya itu udah di layar. Buat smartphone keluaran lama, secara desain ini unggul daripada kompetitornya di kelasnya. Backdoor-nya menggunakan kaca yang ini menurut Mingrab punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tentu dari tampilannya yang makin kece sampai bisa buat ngaca segala. Kekurangannya bekas jari atau tangan gampang banget nempel di sini dan bikin bagian belakangnya jadi gampang kotor. Selain desain layarnya yang luas serta udah AMOLED, buat Mingrab makin nyaman pakai ini HP. Dibandingkan smartphone second yang sebelumnya Mingrab review nih, look dari Vivo V23 ini paling asik. Mingrab aja jadi sayang nih mau jual ini HP. Nggak tahu kenapa Mingrab sendiri sekarang lebih suka pakai layar AMOLED karena kebiasaan pakai AMOLED juga. Jadi pas pindah ke IPS itu berasa banget bedanya pas buat nonton maupun buat ngegame. Ngomongin soal game di Vivo 23 ini juga nggak kalah saing sama smartphone mid-range keluaran terbaru. Untuk bermain PUBG, grafiknya bisa di smooth ultra dan feel pas in-game-nya lebih berasa enak grafiknya. Transisi di game juga smooth parah. HP jadi panas buat main game? Mingrab nggak nemuin nih kendala itu di smartphone lawas ini. Mungkin backdoornya yang kaca juga bisa menjadi pendingin pas dipakai buat gaming. Padahal prosesor yang dipakai cuma Helio G96, tapi pengalaman bermain game di Vivo V23 ini lebih nyaman dibanding HP mid-range yang udah Mingrab pakai. Kalau buat Mobile Legends nggak usah ditanya, settingannya bisa rata kanan dan nggak nge-lag sama sekali. Buat video lengkap gamingnya, kamu bisa tonton rekap live Mingrab main PUBG di sini ya. Sayangnya nih, di fitur gaming modenya nggak ada fitur buat nampilin FPS-nya. Sekarang kita ke performanya nih. Vivo V23 ini dibekali prosesor Helio G96 12 nanometer. Chipset ini memang terkenal sebagai chipset gaming sebelum dirilisnya Helio G99. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan udah pakai Helio G99 untuk gaming ya, tapi di Vivo V23 ini Helio G96 juga masih berasa enteng buat gaming. Apalagi untuk multitasking, Mingrab coba buat game, kemudian pindah scroll IG beberapa detik, balik ke game lagi, itu nggak reload sama sekali. Buat buka dua game secara bergantian kayak gini juga aman-aman aja. Buat kamu yang akut bermain game dan nyari HP second murah, kayaknya perlu coba nih pakai Vivo V23 ini. Hal ini menurut Mingrab karena manajemen RAM-nya itu bagus sehingga nggak delay pas dibuat multitasking. Hal ini juga dipengaruhi sama kapasitas RAM yang besar yakni 8 GB dan ditambah 4 GB virtual RAM serta memori internal 128 GB. Di tahun ini kayaknya standar RAM itu 8 GB ya, biar nggak reload pas dibuat multitasking. RAM 4 GB sekarang tuh berasa kecil banget buat user yang sering main game, ngedit, dan sejenisnya. Hal lain yang bikin Mingrab nggak nyesel sama sekali beli Vivo V23 adalah performa kameranya. Lihat aja nih, beberapa hasil foto dan videonya. Tone foto yang dihasilkan kamera 64 megapiksel Vivo V23 lebih condong ke gold atau ke biru-biruan. Saturasinya pas, hasilnya juga tajam. Di beberapa postingan Instagram pun Mingrab selalu mention bahwa Mingrab gak expect sama hasil kameranya. Apalagi kalau dipakai buat foto close up. Kontras yang dihasilkan kamera Vivo V23 ini termasuk rendah. Sehingga untuk beberapa foto pembeda terang dan gelapnya itu hanya dikit aja. Untuk kondisi pencahayaan yang mumpuni, hasil fotonya nggak diragukan lagi. Di zoom pada foto yang udah jadi pun detailnya masih dapat. Vivo V23 ini dibekali 3 kamera belakang ya.
Dan ketiganya itu nggak ada gimmicknya sama sekali, alias kepake dan hasilnya bagus semua. 64 megapiksel kamera utamanya punya hasil yang memuaskan untuk berbagai mode. Ultrawide-nya nggak lebay, dengan kelebaran foto yang pas serta tidak terlalu merubah bentuk subjek foto. Biasanya kan subjek foto jadi sedikit memanjang gitu ya. Sensor makronya juga bisa dilihat sendiri nih hasilnya, tetap tajam dan bokehnya natural banget. Secara fitur, kamera Vivo V23 ini juga lengkap. Fitur komposisi basic fotografi ada, fitur stabilizer buat video ada, mode pro jelas ada, shutternya bisa sampai 32 detik, bahkan live foto pun juga ada. Ini biasanya fitur yang ada di iPhone. Jadi kalau kamu aktifin mode live foto ini, kamu bisa memilih detail foto yang akan dijadikan foto utama. Hal ini membantu pas kamu ngefoto objek bergerak. Pada videonya pun nggak kalah nih fiturnya. Kemarin pas Mindra buat video ini nih, semuanya direkam menggunakan Vivo V23 ini tanpa clip on. Fitur videonya membantu banget buat konten kreator nih. Di kamera depan ada fitur penstabil wajah. Fitur ini berfungsi buat tracking wajah kita pas take video. Hasilnya kamera akan secara otomatis fokus ke wajah kita dan mengikuti gerak wajah kita. Fitur tampilan ganda untuk vlogging juga ada nih. Mendukung banget buat kamu yang pengen jadi vlogger tapi dananya masih minim. Dan ini contoh tampilan ganda, tampilan kamera depan belakang secara bersamaan dari Vivo V23 ini. Hasilnya kayak gini. Oke, photographer, ini contoh perekaman 1080 60 fps, stabilizernya off ya dari Vivo V23 ini. Dan ini perekaman 1080p 30 fps, stabilizer on. Detailnya masih dapat banget. Ya, ini sore hari juga. Oh ya, buat kamu yang suka pakai Gcam, Vivo V series ini juga udah support alias bisa diinstal Google Kamera. Fitur seperti NFC juga udah ada nih di Vivo V23 ini. Nggak kalah lah sama smartphone mid-range yang keluaran terbaru. Tapi sayangnya baterai di Vivo V23 ini cuma 4050 mAh doang. Kapasitas yang tergolong kecil kalau dibandingkan smartphone lain di 2024. Tapi Minecraft rasa baterainya masih awet meski dipakai kerja seharian. Baterai yang kecil ini jelas dipengaruhi sama desainnya yang slim ya. Overall Minecraft suka banget sama Vivo V23 ini dan mungkin ini jadi awal Minecraft bakal nyobain Vivo V series lainnya. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.